Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya untuk kita semua bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Pada saat ini tema kita adalah batu penjuru. Batu penjuru, dasar Alkitab yang akan kita renungkan, yang akan bersama-sama kita pelajari saat ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai dengan ke-10. Namun nanti saya akan mengajak kita membacanya dari ayat pertama, karena ini satu perikop. Saudara-saudara, sebelum kita mempelajari firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, melalui kasih anak-Mu Kristus kami belajar banyak hal. Kami belajar tentang makna kehidupan, tentang bagaimana menuruti apa yang Engkau kehendaki. Karena di dalam Kristus ialah yang melakukan segala sesuatu kehendak-Mu dengan sempurna. Maka dengan itu ia juga disebut batu penjuru. Tuhan yang menolong untuk kami supaya kami memahami, mengerti makna firman-Mu, dan supaya kami juga dapat melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasan, biarlah Engkau sendiri yang menolongnya, sehingga ketika ia berbicara, menyampaikan sabda-Mu, disampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang batu penjuru itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Petrus pasalnya yang kedua, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, kita membahas tema tentang batu. Yang dimaksudkan adalah batu penjuru.
Apa itu yang dimaksud dengan batu penjuru? Apakah sama persis dengan batu pondasi atau ada sesuatu yang lain? Iya, untuk memahami makna batu penjuru, maka kita mesti belajar tentang sebuah bangunan. Nah, sayangnya memang bangunan dari masa ke masa itu tidak selalu sama. Konstruksinya satu zaman ke zaman yang lain berbeda. Mengikuti perkembangan zaman tentunya. Cara hitung-hitungan konstruksi juga mungkin berbeda. Lalu saudara-saudara, apa yang dimaksudkan dengan batu penjuru itu? Dari catatan Alkitab kita mengetahui bahwa batu penjuru berkait erat dengan pondasi. Ya, jadi ada kaitannya memang dengan pondasi. Tetapi tidak sama, tidak identik dengan pondasi. Ada kaitan dengan pondasi, tapi tidak sama dengan batu penjuru itu adalah pondasi. Batu penjuru adalah dasar yang teguh dari sebuah bangunan. Dasar yang teguh. Itu dicatat dalam Yesaya 28 ayat 16. Tetapi ini dibedakan nih dari pondasi. Dari misalnya Yeremia 51 ayat 26. Demikian pula dengan gambaran metafor gereja sebagai sebuah bangunan rohani. Dasar gereja adalah para nabi dan rasul. Sedangkan batu penjurunya adalah Kristus. Efesus 2 ayat 20. Jadi pondasinya, ya, pondasi bangunan, pondasi rohani dari gereja, dasar gereja adalah para nabi dan rasul. Tentu rasul-rasul yang dimaksud adalah rasul yang memberitakan Injil. Sedangkan batu penjuru adalah Kristus. Nah, ini kan ada beda ya. Jadi pondasinya itu bisa banyak nih. Para nabi, rasul yang memberitakan firman Tuhan, tetapi penjuru itu adalah Kristus. Jadi adalah sebetulnya dasar dari segala dasar. Dengan demikian, batu penjuru sering dihubungkan dengan memang pondasi, tetapi tidak identik dengan pondasi. Nah, saudara-saudara, dalam konstruksi bangunan kuno pada zaman Alkitab, batu penjuru adalah sebuah batu utama. Batu utama yang diletakkan di sudut bangunan. Yaitu batu penjuru memang namanya. Batu penjuru biasanya yang paling besar, yang paling kokoh, bentuknya rapi, cukup presisi. Lalu disitulah kemudian akan disusun pondasi. Dari atas pondasi itu akan disusun bangunan itu. Sehingga bangunan itu menjadi megah. Nah, sekali lagi ini adalah gambaran, adalah metafor dari kehidupan gereja. Dan kita yakini, kita percaya sesuai dengan anak-anak sekolah minggu kalau bernyanyi, gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan menaranya, gereja bukan hanya bangunan fisiknya, dan itu real, nyata pada saat sekarang ini, di mana bangunan-bangunan fisik gereja justru malah kita tinggalkan kan, karena kondisi pandemik ini. Nah, kita bergereja di rumah kita masing-masing, itu juga disebut gereja. Kenapa? Karena gereja adalah orangnya. Gereja adalah orang yang menyambut karya keselamatan di dalam Kristus itu. Gereja adalah Anda dan saya, ya. Memang betul gedung gereja adalah sarana untuk kita bersekutu, untuk kita membangun iman, tetapi bukan itu dasar. Nah, melalui metafor penggambaran bangunan ini, Rasul Petrus hendak berbicara kepada kita semua. Kalau memang Yesus Kristus itu dasar dari di atas segala dasar, gitu ya.
menjadi batu penjuru yang atasnya pondasi dibangun, yang di atas pondasi yang dibangun itu adalah bangunan itu sendiri, maka disinilah hal yang sangat menentukan batu penjuru itu. Karena disitulah akan dibangun sebuah struktur bangunan yang rapi, tersusun. Dalam kaitan inilah kita berbicara tentang batu penjuru. Nah, oleh karena itu, bangunan-bangunan yang di atasnya harus sesuai dengan apa yang dinamakan batu penjuru itu. Anda dan saya ketika mengatakan aku adalah umat Tuhan, saya orang percaya di dalam Kristus, maka mau tidak mau hidup kita itu harus berpijak, pijakan itu pada Kristus. Pijakan norma-norma dasar yang paling dasar itu adalah Kristus sendiri. Maka dengan itu, kalau pijakan dasar itu secara moralitas begitu gamblang memperlihatkan buat kita apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai iman yang hidup, dia menerjemahkan itu di dalam kehidupannya. Demikian pula sebagai firman yang hidup, maka seharusnya apa yang dibangun di atasnya itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan, bahkan meneruskan apa yang telah dirintis, diletakkan dasarnya oleh Kristus itu. Maka kata Petrus ketika ia mengawali bicara soal batu penjuru, ia mengatakan karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, ya, segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Jadi kalau mau dibangun di atas Kristus, maka ini semua harus dibuang. Jangan kemudian kita pelihara terus. Karena tidak akan cocok dengan batu penjuru itu. Bahkan kita akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau ini kita mempertahankan kehidupan yang begini, tetapi di mulut kita mengatakan bahwa kita percaya dan kita adalah anak-anak Tuhan katanya. Ya, orang Kristen, pengikut Kristus. Mestinya enggak demikian. Lalu ketika itu dibuang, Petrus mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi makanan bayi itu yang paling hebat, yang paling utama, yang paling sehat adalah air susu ibunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada formula apapun yang bisa menggantikan air susu ibu itu. Tidak ada hal-hal yang terbaik yang bisa menggantikan apa yang ada yang baik itu di dunia ini, kecuali adalah kita punya hubungan yang baik dengan firman Tuhan. Kita punya hubungan relasi yang baik dengan Kristus itu. Jadi disitulah kita akan terus bertumbuh, sama seperti bayi yang menikmati susu, air susu ibunya yang diberikan dari sejak kecil itu, dia akan terus dibangun, akan terus tumbuh dewasa, sistem imunnya, sistem gizinya, gizi yang berimbang itu sangat pas dengan bayi itu. Demikian pula dengan orang percaya, ketika dibangun di dalam Kristus, maka sebagai batu penjuru itu, dia akan terus bertumbuh menjadi anak Tuhan yang berkualitas, menjadi anak Tuhan yang baik. Jadi jika kamu benar-benar, katanya, telah mengecap kebaikan Tuhan dan datang kepadanya batu yang hidup itu, yang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi saudara-saudara, memang mungkin dunia tidak akan mengakui itu, dibuang malahan. Nah, ini sebetulnya gambaran Petrus ketika berbicara. Ini batu yang berharga sebagai batu penjuru yang di atasnya dibangun berbagai macam struktur bangunan, tetapi dipandang tidak berharga oleh katanya tanda petik tukang-tukang bangunan dulu itu. Ini artinya apa? Ahli-ahli Taurat justru membuang, justru menolak Yesus, menyalibkan Kristus itu, membuang Kristus, padahal ia adalah batu yang berharga yang bisa meletakkan dasar dari segala dasar ini. Nah, tinggal pilihan kita, saudara-saudara, apakah kita mau seperti mereka juga, ahli-ahli Taurat dulu yang membenci, memusuhi Kristus, yang menyingkirkan, membuang Kristus, atau apakah kita pada saat ini betul-betul melihat bahwa ini adalah
Kristus itu, tanda petik, Kristus itu adalah batu yang berharga, yang dijadikan pijakan dari segala pijakan itu. Nah, kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita sungguh-sungguh mau dibangun di atasnya itu. Ya. Jadi Yesus yang meletakkan segala sesuatu, kita meneruskan itu. Lalu hal-hal yang seperti inilah yang kemudian oleh Petrus mengimani, inilah sebetulnya yang merupakan gambaran dari jemaat Tuhan itu. Yang mengatakan bahwa mungkin dulu kita masih dalam kehidupan manusia lama, ada tipu muslihat, kejahatan dan lain sebagainya, kemunafikan. Ini oleh Petrus dikatakan cara hidup sebagai manusia yang lama. Cara hidup manusia yang di dalam kegelapan. Ketika seseorang telah mengenal Kristus, maka Petrus itu mengatakan bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah. Lalu dalam gambaran yang jelas lagi, Petrus mengatakan di ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita semua telah dipanggil dari kegelapan, dari kehidupan yang mungkin penuh kedengkian, penuh tipu muslihat, kemunafikan dan lain sebagainya. Itu dunia yang lama, dunia yang gelap. Kita dipanggil menjadi umat Allah yang dikasihani, yang kepada kita semua Allah melimpahkan cinta kasih itu. Lalu untuk apa? Terus mengatakan untuk sebuah tugas yang mulia, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib. Jadi saudara-saudara, ketika kita dipanggil, dibangun di dalam Kristus, dibangun di atas batu penjuru itu, bukan untuk membangun mercusuar ini. Bukan untuk sebagai kebanggaan saja, melainkan sesuatu yang bisa berfungsi, berfaedah untuk dunia ini. Menjadi kesaksian bagi dunia ini. Memberitakan tentang apa? Perbuatan-perbuatan Dia, yaitu perbuatan-perbuatan Kristus yang ajaib. Jadi kepada Anda dan saya yang dibangun di atas batu penjuru itu, kepada kita semua diberikan tanggung jawab. Kepada kita diberikan mandat, yaitu untuk bisa dan terus-menerus menyaksikan karya Tuhan. Dengan cara apa? Tentu bukan dengan cara kita ngomong doang. Bukan kita hanya mengatakan kesaksian-kesaksian lewat lidah bibir kita, melainkan batu, di atas batu penjuru itu kita bercermin pada Kristus yang terus-menerus mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Sehingga dunia dan orang-orang akan mengerti, akan tahu bahwa seperti inilah karya Kristus, kemuliaan Kristus. Nah, saudara-saudara, pilihan kita apakah akan membuang atau meneruskan di atas batu penjuru itu. Kalau kita bertekad, berniat, dan kita merasakan dikasihi Allah, maka tidak ada jalan lain bahwa kita terus akan melakukan kehidupan menjadi kesaksian, menjadi bangunan yang indah, bangunan rohani yang indah, dan di dalamnya memotivasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus kerjakan ketika Ia bersama para muridnya. Nah, biarlah ini semua kita boleh menghayati, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara-saudara, kita menyatukan hati kita, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan-Mu, untuk kesempatan kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan, dan khususnya untuk kami diingatkan tentang batu penjuru itu.
Biarlah Tuhan menolong kami untuk mau dibentuk dan terus-menerus menjadi bangunan yang baik. Bangunan di mana setiap orang akan melihat, disitulah ada cerminan cinta kasih Tuhan. Ketika kami akan melanjutkan kehidupan kami, Tuhan yang memimpin kami semua. Dengan segala pergumulan yang harus kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.